Cara-cara RUU TNI ini saja dibuat bisa memberikan gambaran ke kita institusi demokratis dijalankannya oleh cara pandang militerisme, dan nanti jadi akibatnya kita akan sulit berpartisipasi. Tapi kalau soal isu ini apa dampak langsung kepada kehidupan dan penghidupan kita, Mbak Bibip? Kita jangan lupa yang di sebelah sini yang ASN juga ada yang sudah meniti karir dari bawah. Itu harus bersaingan dengan TNI karena bisa dimasukkan, kan nggak adil juga karena kompetensi juga berbeda. Bertambahnya kelihatannya tidak terlalu signifikan, tapi betul karena disebutkannya lembaga, maka seakan-akan dalam level apapun bisa ibaratnya bedol desa gitu, bisa diisi semuanya oleh tentara. Dan jangan lupa ada pasal 7 juga tuh yang buat saya juga cukup mengkhawatirkan. Bunyinya adalah itu untuk operasi militer non perang, yang siber misalnya gitu ya. Agak-agak mengkhawatirkan juga, kita pengguna ini siber semua loh, hati-hati. Saat wawancara ini ditayangkan sudah ketok palu sih di sidang paripurna. Undang-undang ini kayaknya nggak hanya undang-undang pertama yang memang dikebut. Kita ingat di Undang-Undang MD3 juga pernah tuh hanya 7 jam. Tapi kali ini juga masih masuk kategori dikebut juga karena Sabtu Minggu anggota DPR kita rela lembur untuk bisa menyelesaikan draft RUU ini. Kemarin sudah disahkan di tahap 1 dan saat wawancara ini ditayangkan, kita semua sudah menyaksikan melalui live streaming dan banyak media pasti sudah memberitakan bahwa RUU TNI sudah disahkan 3 pasal akhirnya. Saya bersama dengan Bivitri Susanti, kita mau lihat dari kacamata hukum, pasti juga akan nyerempet-nyerempet ke politik karena tentu berkelindan sekali dengan hukum berkelindan sekali dengan politik. Mbak Bibip, saya mau coba untuk kita tidak mengulang saya tahu Mbak Bibip sudah keliling banyak podcast, diundang banyak TV, jadi saya mau coba untuk kita bahas hal-hal yang mungkin belum pernah atau terlewatkan untuk dibahas. Satu, mungkin secara sederhana Mbak Bibip bisa jelaskan nggak ya, daripada kita bicara rumors atau patut diduga, apa yang membuat RUU ini dikebut oleh anggota DPR? Kepentingan apa yang mau dikejar? Kenapa tidak masuk prolegnas tapi bisa cepat? Sementara yang masuk prolegnas keluar masuk tiap tahun tapi nggak pernah selesai. Ada apa Mbak Bibip? Ya. Saya melihat undang-undang ini adalah jenis undang-undang yang dibuat memang hanya untuk melegitimasi apa yang sudah dilakukan dan yang direncanakan akan dilakukan. Apa yang sudah dilakukan, kan kita sudah paham bahwa bahkan sebelum ada undang-undang ini, tentara sebenarnya sudah masuk ke beberapa kegiatan pemerintah. Misalnya food estate di Papua, misalnya makan bergizi gratis, kemudian ada yang sudah di-training untuk masuk BUMN oleh Pak Prabowo, kemudian juga tentu saja menteri-menteri. Jadi bukannya belum terjadi juga, sudah terjadi, dan untuk itu juga dibutuhkan landasan hukum yang lebih kuat kalau mau diperluas. Nah, di luar itu tentu saja untuk barangkali kalau saya sih punya dugaan, memang ada keinginan untuk mengukuhkan karakter pemerintahan yang tidak bisa dipungkiri karena Presiden Prabowo adalah militer, latar belakangnya sangat kuat sekali tentu saja, didukungnya juga sangat kuat oleh militer. Kalau saya sih membacanya, Christian, saya kira nggak tahu, Christian punya amatan yang sama nggak? Karakter pemerintahan ini memang sudah cenderung komando juga. Jadi maksud saya terbukti misalnya ketika banyak persoalan di kebijakan yang kalau kita lihat kan kebijakannya kadang-kadang seperti dites gitu kita ya. Terus tahu-taunya kalau ada misalnya gas, waktu itu gas melon, gagal, Pak Prabowo langsung turun, hentikan Pak Bahlil, ya kasarnya begitu ya, ganti, balik lagi ke kayak dulu, langsung Pak Prabowo turun begitu, ngomong begitu. Atau misalnya katakanlah waktu ada demonstrasi kemarin itu Indonesia Gelap, kemudian oke, Menteri Pendidikan Anda tidak mampu, katanya begitu ya alasannya, tapi kita nggak tahu lah. Anda tidak mampu untuk membendung mahasiswa ini nakal-nakal sekali, Anda saya copot. Nah jadi saya melihat ada karakter itu sekarang, dan barangkali itu akan lebih dikukuhkan. Dan jangan lupa karakter itu juga terbaca dari misalnya masuknya militer dalam kabinet, termasuk masuknya Mayor Teddy. Letkol Mbak Bibip sekarang letkol. Udah letkol ya, baiklah. Letkol Teddy yang sudah masuk juga dengan
mengubah struktur pemerintahan yang biasanya Setcap kita tahu orang hukum tuh biasanya cukup banyak bergaul dengan Setcap dan Setnek, tapi sekarang jadi berubah total seakan-akan Setcap yang dulunya menteri sekarang jadi seperti ajudan presiden yang sebenarnya juga unik ya. Kalau misalnya di bawah Setmil kan artinya nggak usah ikut rapat kabinet. Nah, tapi Setcap kita di bawah Setmil tapi ikut rapat kabinet. Nah, Bahkan jadi dilantik langsung oleh presiden ya. bahkan dilantik langsung. Jadi karakter ini makin kelihatan sehingga saya menduga memang ada keinginan untuk mempercepat proses supaya karakter itu makin lebih makin punya legitimasi hukum untuk dijalankan. Barangkali itu karena kalau dibilang kita lagi perang jelas enggak, mudah-mudahan juga tidak akan ya. Kemudian siapa yang mau dilawan? Karena kalau urusannya tentara kan urusannya pertahanan. Kita sedang tidak punya suatu problem pertahanan yang luar biasa yang mendesak sekali, ibaratnya kalau sampai Idul Fitri nanti kita belum revisi Undang-Undang TNI, terus Indonesia langsung runtuh gitu kan, tidak begitu juga. Ibaratnya sampai bulan depan, 2 bulan lagi nggak ada masalah kalau Undang-Undang TNI tidak diubah. Tapi toh dipaksakan betul. Jadi saya membacanya sebagai alat politik untuk memperkuat karakter komando dalam pemerintahan yang sekarang. Kalau sudah jelas tujuannya, tetapi kenapa timingnya sekarang, Mbak Bibip? Nah, ini yang saya kira itu ya, karena mau percepat satu. Jadi secepat mungkin lah kalau bisa. Dan jangan lupa yang lagi ngantri kan juga RUU Polri dan RUU KUHAP. KUHAP justru yang kita semua orang-orang hukum dorong semua ya. Juga RUU Kejaksaan. Jadi kita juga mesti membacanya sebagai semacam, ya kalau boleh dibilang, karena ini bacaan yang kaitannya sama sejarah Indonesia juga, ada rivalitas lah begitu, antara kepolisian dengan TNI. Ini bukan sesuatu yang baru kan ya, kita tahu dulu juga jadi satu di ABRI tuh TNI dan Polri. Sejarah Indonesia menunjukkan memang kedekatan dan kemudian setelah 98, reformasi sektor keamanan harus dipisah, tapi kemudian tentara betul-betul kembali ke barak, sementara Polri karena ada tugas penegakan hukum, tentu saja seakan-akan kita lebih mengakomodasi, sehingga sebenarnya Polri sudah banyak masuk ke dalam jabatan-jabatan yang tidak seharusnya diduduki menurut saya ya. Tapi karena ada kalau dibandingkan dengan TNI yang kelihatan sekali karakter baraknya, Polri seakan-akan lebih diterima, sehingga secara politik, secara ekonomi dia lebih kuat. Nah, Pak Prabowo masuk seakan-akan barangkali untuk mengkalibrasi ini secepat mungkin, dan juga karena itulah maka sebelum Undang-Undang Polri juga dibahas dan undang-undang lainnya yang sifatnya banyak aspek politiknya, maka Undang-Undang TNI duluan. Plus mungkin ada kaitannya juga dengan situasi politik ya, dengan situasi Ramadan dan seterusnya yang barangkali juga penolakan yang kuat akan lebih cenderung lebih sulit untuk terjadi, karena tentu saja agak lebih challenging untuk mengumpulkan massa untuk demonstrasi besar seperti peringatan darurat yang lalu. Mungkin juga kalau sekarang orang mau berpikir buat demo nanti haus gitu ya, lapar-lapar mungkin bagi orang yang saatnya sekarang mungkin udah jalan ke kampung halaman, mau lebaran dengan keluarga, mau balik lagi, nggak mungkin balik lagi gitu ya ke Jakarta, sehingga kemudian narasi untuk menolak itu mungkin mediumnya adalah melalui berbagai platform media sosial. Tapi Mbak Bibip, kalau seperti tadi yang Mbak Bibip gambarkan, dan kalau kita baca komen-komen netizen, ini aktif sekali netizen kita di komen-komen, apakah kita perlu khawatir nanti ke depan akan ada anti terhadap militer? Kalau Mbak Bibi bilang bahwa saat ini karena presidennya berlatar belakang militer, maka gaya kepemimpinan militer juga akan sangat kental. Kita sebagai rakyat nih, pemilik kedaulatan ini, bahkan berarti harus menerima dong. Besok-besok yang nggak pilih sipil, maka gaya kepemimpinan akan sipil. Besok militer lagi, kita akan gaya kepemimpinan militer. Tanpa kemudian punya kuasa untuk mengontrol itu gimana Mbak Bibi? Besok kalau ganti presiden berarti nanti Polri bilang, ayo kita juga mau dong jadi presiden, ada dong dari Polri, ada dong dari jaksa gitu ya. Gimana Mbak Bibi? Ya, kekhawatiran itu wajar ya kalau sekarang kita miliki. Tapi saya kira kehebohan di dunia maya tuh di X ya kan, di Instagram tuh luar biasa
Saya kemarin dengar presentasinya Ferry Irwandi, misalnya dia cerita soal bagaimana besarnya isu ini di Twitter, baru kemudian disusul oleh Instagram, cuma yang nggak kemakan katanya TikTok, karena audiensnya agak beda karakternya. Nah, tapi saya kira ini salah satunya karena memang outlet untuk menyatakan apa anti atau argumen anti dui fungsi militer itu cenderung terbatas. Kenapa terbatas? Ada dua tuh. Yang pertama, yang tadi saya katakan sebagai agak challenging dengan situasi bulan Ramadan dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah tentu saja ada rasa takut juga sedikit banyak. Kenapa? Mungkin beberapa aktivis berani ya, karena ini kita bicara tentara yang punya senjata dan sudah terbukti juga ada beberapa kritik. Misalnya dulu kalau kita ingat Robertus Robert, dosen di Universitas Negeri Jakarta yang mengkritik TNI. Wah, itu dia sampai waktu itu selain ditersangkakan, setahu saya dia masih tersangka statusnya. Dia juga sempat diterornya luar biasa sehingga harus mengungsi sementara gitu misalnya. Jadi ada dan di banyak tempat, jangan lupa ada peristiwa di Lampung yang tentara menembak polisi misalnya begitu ya. Orang yang punya senjata pasti lebih ditakuti. Sama, kita juga takut sama polisi misalnya. Secara umum, tentu saja ada yang berani ya, teman-teman Kontras kemarin berani menggeruduk hotel untuk waktu membahas misalnya begitu. Tapi secara umum banyak yang lebih hati-hati untuk secara terbuka mengkritik. Nah, sehingga melalui media sosial itu relatif dianggap lebih aman. Dan kedua juga saya kira banyak, dan ini saya rasakan sih Christian, makanya saya banyak sekali menyambangi podcast dan segala macam media sosial juga untuk ketika diajak bicara. Apa itu sebenarnya dui fungsi militer? Apa dampaknya bagi kita secara langsung? Itu tidak terlalu dipahami oleh terutama kalangan muda yang tidak punya pengalaman Orde Baru. Saya punya pengalaman Orde Baru, misalnya saya bisa cerita-cerita segala macam, atau yang sudah melakukan penelitian seperti Christian. Tapi banyak sekali anak muda, saya terasa ketika ngobrol dengan mahasiswa saya sendiri, mereka nggak punya imajinasi. Memangnya kenapa, Mbak? Kalau misalnya ada dui fungsi militer, militer kan bagus. Mereka disiplin, mereka loyal, dan seterusnya. Tegas gitu. Jadi akhirnya kan membutuhkan penjelasan soal apa itu democratic governance dan kenapa orang-orang bersenjata dan punya budaya kekerasan tidak boleh masuk dalam democratic governance. Nah, itu memang akhirnya butuh orkestrasi untuk mengolah informasi itu. Jadi saya tahu persis ada beberapa kawan yang memang mengajak orang-orang yang suka bikin konten lucu-lucu atau komika dan seterusnya yang bagus-bagus sekali buat pendidikan. Nah, saya kira itu juga yang membuat dunia media sosial juga ramai. Dan kalau misalnya tadi kan pertanyaan Christian, apakah nanti itu akan membuat kita sentimen segala macam? Saya kira kalau dijelaskannya dalam bentuk yang seperti tadi saya katakan, mengapa democratic governance tidak boleh dimasuki oleh lembaga yang punya budaya kekerasan dan senjata misalnya. Penjelasan dari aspek itu, saya kira itu nggak akan menimbulkan kebencian. Saya sama teman-teman setiap bicara seperti ini pasti mengingatkan, kita nih nggak benci loh. Kita nggak benci tentara, kita nggak benci juga polisi, cuma kita mau menjaga democratic values. Nah, jadi saya harap sih, kita nggak bisa kontrol pikiran orang ya, tapi tentu saja kita semua berharap itu nggak akan menimbulkan kebencian, tapi bikin orang lebih lebih berakal sehat lah, lebih punya argumen yang lebih kuat untuk melihat nilai-nilai demokrasi. Kenapa saya tanya ini Mbak Bibip? Karena saya coba membaca apa yang ada di benak KSAD ketika mengatakan bahwa kita-kita yang punya pemikiran, bahwa punya kekhawatiran, bukan pemikiran, kekhawatiran kita akan balik lagi ke masa lalu kita yang tidak mau kita ulangi, ada dui fungsi ABRI dan lain-lain. Itu disebut kita kampungan, satu. Terus yang kedua, narasi KSAD juga bahwa kok ada kelompok lain juga, kalian sadar nggak yang sudah masuk dan menduduki banyak jabatan, kalian diam-diam aja, giliran kita kalian baru teriak-teriak. Ini Mbak Bibip, gimana kita juga menanggapinya ketika ada, katakanlah KSAD, Jenderal Bintang 4, kemudian punya tanggapan itu, artinya ia merespon atau melihat apa yang kita suarakan melalui berbagai medium itu seperti itu? Ya, saya kira pernyataan seperti itu kan dikeluarkan karena dia juga tidak bisa memberikan argumen balik terhadap tuduhan-tuduhan soal dui fungsi militer.
Makanya sempat ada tweet juga dari Dandi, misalnya waktu itu Dandi Laksono, yang bilang berdebat aja deh nih sama Bivitri, sama Ferry, dan sama Zainal Arifin Mochtar gitu ya misalnya. Karena memang yang kita bisa melihat bahwa um, apa itu kan sebenarnya logical policy gitu ya. Karena logical policy dalam arti malah melihat messenger gitu. Kalian ini kampungan, kalian ini nggak ngerti, dan kalau yang itu malah nggak. Itu kan sebenarnya logical policy. Dan logical policy tentu saja kesesatan logika gitu ya. Tentu saja itu biasanya terjadi ketika mereka tidak bisa memberikan argumen balik terhadap kekhawatiran mengenai dui fungsi militer. Nah, kalau kalau saya sih melihatnya begini, memang kan saya juga dapat banyak tanggapan soal itu. Memangnya kalian lebih memilih polisi ya daripada tentara? Loh, saya bilang saya nggak milih dua-duanya. Saya pegangannya bukannya lembaga, tapi democratic values. Jadi dalam sebuah demokrasi memang tidak boleh, tadi yang saya katakan, tidak boleh orang-orang yang punya budaya kekerasan dan senjata ikut dalam pemerintahan yang harusnya bottom up. Karena kalau orang-orang itu pasti dia top down, karena komando sistemnya. Nah, jadi uh, ya saya kira itu yang masif. Bahwa ada kekhawatiran itu jelas, tapi saya kira itu sesuatu yang justru perlu kita bicarakan. Makanya senang sekali saya dapat kesempatan untuk berbicara seperti ini, juga untuk memberikan catatan itu. Kita basisnya bukan kebencian, basisnya pasti analisis, termasuk sejarah Indonesia sendiri. Karena kita sudah belajar 32 tahun pemerintahan Orde Baru, kan Soeharto adalah militer. Dan waktu itu dui fungsinya luar biasa ya, gubernur, bupati, menteri, wakil presiden itu semua juga militer. Nah, jadi gagasan ini memang harus kita kedepankan. Kita tidak sedang memilih, walaupun saya paham tadi ada beberapa pesan yang juga masuk ke saya. Menurut mereka teman-teman ini tidak adil karena nggak pernah mengkritik polisi. Saya bilang kenapa? Siapa bilang nggak pernah mengkritik polisi? Kita juga bersuara. Masyarakat sipil bahkan punya koalisi reformasi kepolisian yang lebih dulu muncul ketimbang soal tentara ini, karena LWTN ini kan baru. Jadi saya kira itu yang memang perlu kita seimbangkan sih narasi itu. Tapi mesti saya klarifikasi bahwa kita nggak milih dua-duanya. Kita nggak milih, mendingan polisi ya daripada tentara, atau sebaliknya mendingan tentara ya dari polisi. Itu sesuatu yang kita harus buang jauh-jauh, karena kita tidak basisnya pada kebencian atau kedengkian pada lembaga-lembaga tertentu. Mbak Bibi tadi bahas mengenai banyak sekali yang membahas mengenai respon atau menganalisa respon netizen di berbagai platform gitu ya. Ada beberapa tadi sebutkan TikTok yang nggak terlalu mendapat respon. Saya sebagai pegiat media, Mbak Bibi memang merasakan itu. Kesulitan utama kita adalah bagaimana kita harus berhasil mendeliver pesan kita kepada mereka penonton kita yang berasal dari latar belakang yang berbeda, tingkat pemahaman yang berbeda dan lain-lain. Jadi mungkin PR kita di obrolan ini sekalian saya berharap Mbak Bibi bisa menjelaskan apa sih hubungannya, apa sih dampak negatif dari kalau memang terjadi dui fungsi TNI saat ini istilahnya ke kita gitu. Karena lebih gampang jelasin kenapa sih gas melon itu berdampak ya, pasti ibu-ibu di luar sana kesulitan harus ngeluarin uang lebih banyak, BBM naik. Kayak kemarin Pertamina, korupsi Pertamina itu kan semua teriak karena gampang, mereka selama ini beli premium. Pertamax. Mereka konsumennya ya. Iya, karena langsung konsumennya. Tapi kalau soal isu ini apa dampak langsung kepada kehidupan dan penghidupan kita, Mbak Bibip? Iya, basisnya tentu saja cara berpikir dan cara bertindaknya militer, yang sebenarnya akan serupa dengan polisi. Makanya dua-duanya sebenarnya ya. Militer itu dan polisi juga. Sebenarnya polisi seharusnya nggak begitu, tapi itu persoalan lain ya. Kita fokus dulu ke soal TNI-nya. TNI kan memang mereka itu dilatih untuk berperang. Jadi mereka memang tidak perlu, dan menurut saya bagus. Makanya saya senang sekali kalau kita semua punya TNI yang profesional. Nah, apa itu TNI yang profesional? Berarti dia misalnya tidak akan membantah dan nggak punya critical thinking. Mereka bahkan tidak perlu punya critical thinking, masuk dalam arti biarkan komandannya yang memberikan perintah-perintah, mereka hanya tinggal bilang siap dan kemudian melaksanakan itu. Jadi berkebalikan dengan apa yang harusnya kita miliki dalam sebuah pemerintahan. Karena dalam pemerintahan justru harus kita bertanya, mengapa begini Pak misalnya, atau mana datanya Bu, dan seterusnya. Pasti
kalau dalam pemerintahan yang demokratis kita berharap kebijakan itu bottom up, partisipasi lebih banyak dari warga gitu, dan kemudian juga tentu saja transparansi. Nah, sementara cara berpikir dan cara bertindaknya militer, dia akan mengikuti komando dari komandannya, nggak perlu transparan. Ya masa iya nanti misalnya strategi untuk bertahan, kalau terlalu transparan, gampang Indonesia diserang. Kita nggak mau itu. Makanya TNI yang profesional justru biasanya akan lebih sekretif gitu ya, lebih banyak menyimpan informasi yang mereka anggap penting. Mereka juga nggak akan perlu merasa partisipasi rakyat, karena urusan pertahanan itu udah harus dikelola oleh orang-orang yang profesional, bisa menggunakan senjata, apapun senjatanya, rudal kayak atau apa ya. Nah, jadi karakter itu sangat berbeda. Sehingga kalau misalnya orang-orang tentara aktif masuk di pemerintahan, dia akan menjalankan roda pemerintahan dengan cara berpikir dan bertindak seperti itu. Akibatnya ke kita adalah, satu, kita tidak akan bisa berpartisipasi. Sebenarnya, Christian, kalau kita lihat bagaimana RUU TNI ini dibahas, tuh jadi contoh yang baik loh. Kan RUU TNI ini kita nggak dapat draft. Saya tadi pagi tuh masih berdebat sama teman saya. Kita lagi baca draftnya mana? Itu udah ganti tuh pasal 7. Bukan 16, sekarang ada 15. Oh, lu pakai draft mana? Karena nggak ada. Semuanya ditutupi. Sampai teman kontras harus menggeruduk ke sebuah hotel mewah misalnya. Kan bayangkan kalau cara-cara RUU TNI ini saja dibuat, itu bisa memberikan gambaran ke kita, begitulah kalau misalnya institusi demokratis dijalankannya oleh cara pandang militerisme. Dan nanti jadi akibatnya kita akan sulit berpartisipasi. Kita protes, mungkin sekali akan ditekan. Seperti yang kita selama ini mungkin sudah mulai takut juga gitu. Saya tahu persis teman-teman saya yang suka nanya gitu, Mbak, kalau saya ngomong kayak gini di media sosial, ntar saya kena undang-undang ITE nggak ya, misalnya gitu ya. Atau saya bakal didatengin nggak ya sama militer misalnya. Nah, bayangkan suasana mencekam itu mungkin akan kita hadapi ketika dui fungsi militer terjadi lagi. Karena waktu Orde Baru, itulah yang terjadi. Dulu itu benar-benar tidak bisa apa-apa, bahkan ada beberapa jokes ya, misalnya kalau tentara, nah dulu zaman Orde Baru nih, naik kendaraan umum pasti nggak pernah bayar, nggak berani kondekturnya nagih misalnya. Dan seterusnya, banyaklah jokesnya itu. Jadi itu yang dikhawatirkan, dan itu dampaknya. Jadi warga mungkin kita nggak sekarang belum terlalu terasa karena kita tidak bersentuhan langsung dengan militer, kita bersentuhan langsungnya dengan polisi kebanyakan kalau bicara orang-orang bersenjata ya. Tapi bayangkan kalau ruang bagi tentara untuk masuk ke wilayah sipil dibuka, kita akan bertemu dengan mereka. Karena sebenarnya di beberapa tempat kan, makanya itu yang terjadi di Lampung. Di Lampung kan ternyata terjadi penembakan oleh tentara itu karena sabung ayamnya ternyata sebuah, apa ya, kalau saya bilang budaya barangkali nggak tepat, tapi menjadi sebuah kebiasaan lah gitu, paling tidak daerah Lampung, tapi saya duga juga di banyak daerah lainnya, ya tentara biasa untuk melakukan hal-hal yang melindungi lah beberapa aktivitas yang sebenarnya lumayan ilegal gitu. Nah, bayangkan itu kalau akan menjadi semakin merajalela, berbahaya buat kita pada akhirnya. Mungkin sekarang belum terasa, tapi sebenarnya di banyak tempat sudah mulai terasa ya, misalnya untuk penggusuran, kan sudah ada yang mulai menggunakan jasa dalam tanda kutip ya, jasanya tentara juga, atau misalnya untuk melindungi tempat hiburan malam. Saya kira ini sesuatu yang kasat mata bisa dilihat ya, jadi teman-teman bisa membayangkannya. Kalau kami teman-teman, kalau kami wartawan sih sering banget Mbak Bibip dapat informasi, ini perlu untuk kita buktikan, tapi saya berani membuka ini karena nyatanya ada banyak yang menyaksikan secara langsung. Misalnya mereka diminta untuk mengamankan, bahkan dalam beberapa, mungkin kalau teman-teman netizen bisa googling, ada kasus korupsi besar beberapa waktu lalu sampai ada TNI yang diduga mengepung informasinya, mengepung satu institusi penegak hukum yang besar gitu, karena mau ngajak satu pejabat atau seorang pejabat untuk dimintai keterangannya. Itu sempat terjadi yang begitu juga gitu, dan itu faktanya demikian. Mbak Bibip, kalau tadi Mbak Bibip bilang bahwa proses untuk mengundangkan atau merevisi Undang-Undang TNI pun sudah memberikan gambaran kepada kita apa yang bakal kita alami kalau benar-benar
terjadi memang perluasan terhadap posisi-posisi jabatan sipil yang bisa diisi oleh oleh TNI aktif. Tapi perlu mungkin kita garis bawahi itu tuh apa bedanya dengan, karena ada yang menyebut gini, ayo tolong dibedakan antara jabatan sipil dan lembaga, karena konteksnya tadi ke Mayor Teddy. Itu Mayor Teddy kan dimaksud, Mayor Teddy saya masih salah dong. Letkol Teddy. Itu katanya kan masuk ke sekretaris militer. Sekretaris militer itu disebutkan bahwa seharusnya gini, Mas Andi Wijanto ya kalau nggak salah yang udah bahas itu. Seharusnya disebutkan secara spesifik adalah jabatannya, bukan lembaga. Misalnya nyebut Kementerian Pertahanan misalnya, bukan berarti bahwa semua posisi di Kementerian Pertahanan itu bisa diisi oleh militer dong ya, tapi ada beberapa jabatan spesifik di kementerian tersebut yang bisa diisi oleh pejabat militer. Begitu ya, Mbak Bibip? Betul. Jadi itulah masalahnya. Jadi kalau sudah diperluas, kalau sudah kan sekarang kan paling tidak yang tadi saya perdebatkan itu draft terakhir atau bukan. Tapi saya duga yang kami tadi pagi akhirnya temukan itu draft terakhir, ada tanggalnya 19 ya April. April lagi Maret. Nah di situ tuh pasal 47-nya memang bertambah. Gitu. Nah tambahan itu pasal 47 tuh yang itu jabatan yang bisa diduduki oleh tentara aktif begitu ya. Nah itu bertambahnya memang kelihatannya tidak terlalu signifikan. Tapi betul karena disebutkannya lembaga, maka seakan-akan dalam level apapun bisa ibaratnya bedol desa gitu. Bisa diisi semuanya oleh tentara. Dan jangan lupa ada pasal 7 juga tuh yang buat saya juga cukup mengkhawatirkan. Karena bunyinya adalah itu untuk operasi militer non-perang. Nah ada tambahan 2. Ada yang siber, yang narkoba kalau draft yang barusan saya baca itu udah keluar. Tapi ada yang siber misalnya gitu ya. Itu kan agak ini sih agak mengkhawatirkan juga, kita pengguna ini siber semua loh, hati-hati. Nah jadi artinya di bagian-bagian itu kalau yang operasi militer non perang memang membutuhkan ada perpresnya nanti yang kemudian harus membuatkan mekanismenya, penugasannya dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa perpres yang membuat presiden, perpres itu peraturan presiden ya, yang membuat presiden, dan presiden kita adalah seorang yang dengan latar belakang militer, yang bahkan juga mengubah duluan peraturan presiden lainnya supaya ajudannya menjadi bernama sekretaris kabinet gitu kan. Jadi ada kekhawatiran juga di situ. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Jadi saya kira kita janganlah melihatnya kata per kata gitu. Jadi misalnya kan kemarin tuh banyak perdebatan, 10 mau dijadikan 16, jangan deh 15 aja deh. Buat saya mau 10, mau 15, mau 16, kita sedang membaca sebuah upaya untuk membuka peluang masuknya tentara ke dalam isu-isu itu. Jadi jangan lihat lembaganya, misalnya BNPT, berarti hanya ketua BNPT, kan enggak juga, tapi isu terorismenya misalnya. Atau isu lainnya ya, kalau terorisme yalah kita bisa perdebatkan. Tapi ada beberapa isu lainnya yang menurut saya harusnya kita cemas gitu, karena terlalu lebar dibukanya peluangnya. Terlalu lebar sehingga tadi ya nggak spesifik untuk kemudian kalau kita baca pasal ini lagi-lagi ya, karena kita belum terima resmi ada di di websitenya ya kan, di website DPR, jadi kita belum bisa bedain ini beneran yang disebut adalah lembaganya atau ya kan prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara. Kalau kita baca sepintas kan berarti apapun jabatan yang ada di kantor di bidang koordinator bidang politik dan keamanan negara boleh dong, ya nggak sih? Bisa ada interpretasi itu, dan itu yang mungkin ya para pendukung barangkali Pak Kasat misalnya akan bilang enggak, kita nggak maksudnya begitu. Tapi kan Christian tahu sendiri karena latar belakangnya juga hukum, bahwa kalau terbuka luas interpretasinya dan kemudian nanti tiba-tiba interpretasi itu direbut, tentu saja yang bisa merebut dengan efektif adalah orang yang punya kekuasaan, bukan kita nih gitu. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa kan. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika disebutnya seperti itu, bidang politik, hukum dan keamanan, bidang apa begitu ya dan seterusnya, akhirnya terjemahannya adalah terlalu terbuka luas. Terus kita bisa apa kalau sudah begitu? Biasanya ya udahlah kalau gitu kita lawan aja ke pengadilan gitu ya kan. Karena ini terjadi misalnya contohnya waktu penunjukan penjabat kepala daerah kemarin itu. Kan ada beberapa, kalau itu kasusnya ada beberapa polisi juga yang masuk dan ada yang
tentara juga ada yang BIN gitu ya. Nah, itu apa? Ada interpretasi yang berbeda mengenai misalnya apakah bisa dibuat model pengisiannya oleh peraturan menteri saja atau harus dibuat peraturan pemerintah dulu. Itu beda interpretasi. Akhirnya saya sama teman-teman ke pengadilan dan kami kalah gitu. Maksud saya kita tidak ingin membuka ruang interpretasi yang terlalu luas seperti itu. Dan makanya makanya tadi saya ingatkan bahwa kita harus melihatnya jangan sekedar, kita harus melihatnya beyond text gitu. Kalau kita nggak memperdebatkan mau 10, mau 16, mau 15, tapi kita sedang bilang ini harusnya undang-undang ini nggak ada dulu. Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan Prof. Susi Haryanti misalnya yang bilang bahwa hentikan. Kalau memang kita mau punya TNI yang profesional, dan saya setuju sekali karena kita semua saya kira cinta NKRI ya, dan kita pengen ada TNI yang profesional dan kuat, maka nggak usah pieces kayak gini. Ini kan kayak potongan-potongan aja yang kalau misalnya bicara kita mau reformasi TNI, reformasi apa yang bisa dihasilkan oleh sekedar menambahkan jumlah jabatan sipil yang bisa diduduki oleh tentara aktif. Kita nggak bicara reformasi dong. Kalau misalnya tapi kan usia pensiun, ya oke lah. Tapi kan kita tahu ada masalah soal misalnya penumpukan di tengah ya dan di atas, ternyata ada datanya sudah beredar hari ini ya. Maka mari kita analisis, kita buatkan kebijakannya supaya ada reformasi TNI yang menyeluruh gitu, supaya TNI kita makin baik. Nah, kalau yang cuma bits and pieces seperti yang ada dalam RUU TNI yang sekarang, menurut saya akhirnya nggak salah kalau kita membacanya bukan sebagai upaya reformasi TNI, tapi upaya untuk memberikan jabatan-jabatan sipil itu pada lapisan perwira terutama yang memang sedang membutuhkan penyaluran gitu. Padahal kan kita jangan lupa yang di sebelah sini yang ASN juga ada yang sudah meniti karir dari bawah. Terus kemudian kalau pas udah nyampe eselon berapa gitu harus bersaingan dengan TNI karena bisa dimasukkan, kan nggak adil juga karena kompetensi juga berbeda gitu. Jangan lupa itu. Ya, kalau Prof. Susi nyebutnya abusive lawmaking ya. Ya, itu istilahnya ya, karena tadi konteks yang Mbak Bibi jelaskan bahwa kita pun jadinya karena waktunya cepet sekali gitu ya, mau nyiapin buat telepon-teleponan, yuk kita datang ke DPR dan lain-lain, kita lihat ada PBHI, beberapa kelompok masyarakat sipil juga yang coba datang kemarin ke DPR juga agak sulit untuk masuk ke ruangan, akhirnya meskipun akhirnya ditemui oleh Pak Dasko dan lain-lain. Mbak Bibi tadi soal interpretasi lembaga atau jabatan yang diperluas, itu di pasal 47, tapi kita masih menunggu draft resminya ya. Tapi Mbak Bibi tadi sempat bilang gini, kita coba untuk bawa ke pengadilan maksudnya ke Mahkamah Konstitusi uji materi. Seberapa bisa berharap kita sama upaya hukum yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan uji materi, kelompok masyarakat sipil mungkin Mbak Bibi juga sudah menyiapkan dan lain-lain untuk uji materi. Ya meskipun melelahkan sih mungkin bagi Om yang lihat, masa sih DPR bikin, kelompok masyarakat sipil nggak setuju, bawa lagi ke MK. Nggak setuju, bawa lagi ke MK. Nggak setuju, bawa lagi ke MK. Tapi seberapa bisa berharap kita Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan ke koridor yang Mbak Bibi sebut tadi bahwa kita democratic value yang mau kita jaga? Ya, harapannya tentu saja tidak terlalu penuh. Jadi ibaratnya mungkin 50-50 lah gitu ya. Karena begini yang kita harus juga, ini kesempatan bagus untuk mengkritik orang-orang yang suka asal-asalan bikin legislasi, kemudian mereka bilang, ya udah kalau kalian nggak setuju nanti bawa aja ke Mahkamah Konstitusi. Kan harusnya nggak begitu. Kita bukannya sedang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai, maaf ya, tempat sampah gitu. Kita pengennya maksimal dulu dong di proses legislasi. Kalau memang ada perbedaan pendapat yang signifikan dan ternyata tidak konstitusional, baru kita challenge ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan bodo amat, pokoknya kita jalan terus kalau kalian nggak setuju nanti ke Mahkamah Konstitusi aja. Ya itu anggapan yang salah, kita harus garis bawahi itu. Nah, kalau soal apakah punya harapan, ya saya sedikit punya harapan, ya karena kita fast forward lah, referensi jangan hanya kepada putusan 90 yang waktu itu meloloskan Gibran, tapi sudah referensinya kepada misalnya putusan yang menghilangkan presidential threshold. Putusan yang merapikan ambang batas untuk pencalonan pilkada yang membuat kita turun ke jalan waktu peringatan darurat. Putusan soal cipta kerja yang material ya, yang 2 kemarin itu melepaskan undang-undang ketenaga kerjaan dan ketenaga listrikan.
Jadi sudah ada pemahaman yang menurut saya menarik sekali untuk dilihat. Jadi saya punya harapan yang lumayan tinggi, tapi makanya tadi saya bilang 50-50 karena kita juga harus membaca situasi hari ini yang memang berbeda gitu. Dalam arti pemerintahannya juga tentu saja militer juga kuat, presidennya militer, jangan pernah lupa itu. Dan kemudian ada kemungkinan tentu saja intervensi-intervensi, apalagi sekarang peraturan DPR-nya belum selesai kita challenge nih, peraturan DPR yang bisa memanggil pejabat-pejabat yang mereka pilih, termasuk hakim MK. Nah, jadi itu ya masih 50-50. Tapi saya tentu saja berharap bahwa MK kalau kita harus ke sana akan bisa independen dan konsisten dengan putusan akhir-akhir ini yang melegakan. Karena saya melihatnya MK itu sekarang ada kan ada literatur tuh Rosalind Dixon misalnya yang suka bilang ini responsive judicial review. Ketika demokrasi sedang turun, bisa saja MK mengambil atau pengadilan mengambil posisi mempertahankan democratic value, mempertahankan negara hukum. Ketika eksekutif legislatifnya lagi ngaco. Nah, mudah-mudahan inilah yang sedang dilakukan oleh MK. Semoga ya. Tadi dari saya pikir Mbak Bibi akan bilang di atas 50%, tapi ternyata tadi Mbak Bibi ingatkan ya bahwa sudah ada peraturan, betul ya, peraturan DPR yang bilang mereka bisa recall ya dalam konteks mengevaluasi kinerja termasuk hakim konstitusi kita itu kan sudah ada landasan hukumnya ya karena dibikin peraturan DPR. Mbak Bibi ada yang bilang bahwa kabar baik sebenarnya dengan disahkannya undang-undang revisi undang-undang TNI ini, yaitu bahwa 2.000 sekian prajurit aktif TNI aktif yang sedang menduduki jabatan sipil maka otomatis loh ya katanya, otomatis harus mengundurkan diri. Benar semudah itu? Pasti tidak otomatis sih, karena akan dianalisis dulu dia ada di bidang apa. Kalau dia termasuk dalam bidang yang tulis dalam pasal 47 misalnya, ya berarti kita harus cek lagi karena pasal 47 itu nantinya juga akan menimbulkan tadi ya interpretasi dan kemudian saya belum baca utuhnya karena masih berdebat soal di mana yang paling update, tapi biasanya akan membutuhkan juga rincian atau peraturan yang sifatnya lebih teknis. Jadi kalau dikatakan secepat itu katakanlah 2 bulan lagi semua udah beres, saya kira nggak juga. Pasti akan ada aturan-aturan teknis. Belum tahu di level apa, mungkin sampai level peraturan menteri, tapi mungkin juga peraturan presiden dan yang lainnya, supaya itu semua bisa terlaksana. Karena kan biasanya konsekuensi hukum administrasi negaranya nggak sederhana. Karena nanti ada soal fasilitas dan gaji, dan seterusnya, gitu ya, eselonisasi, dan seterusnya. Jadi saya kira pasti harus juga diskusi dengan Kementerian Pan-RB, biasanya kalau soal jabatan ya, kalau di hukum administrasi negara, itu yang tidak akan terlalu cepat sih. Dan satu lagi deh, saya pengen nambahin Christian soal satu isu lagi. Adanya peradilan militer. Jadi itu sebenarnya juga sesuatu yang kalau dikatakan, oh kita mau rapi-rapi nih supaya TNI lebih baik, sebenarnya yang harus dirapikan itu peradilan militer. Kalau tadi kan makanya saya lupa tadi menjawabnya pas Christian nanya dampaknya ke kita apa. Kalau sekarang ini dengan masih belum diubahnya undang-undang peradilan militer, yang sebenarnya amanat untuk mengubah undang-undang peradilan militer ini ada di undang-undang TNI itu sendiri ya, 2004. Tapi sampai sekarang nggak dilakukan. Itu dengan undang-undang peradilan militer yang belum diubah itu, TNI yang melakukan tindak pidana umum sebenarnya yang berlaku untuk kita semua, misalnya kekerasan atau penipuan atau pembunuhan dan seterusnya, mereka tidak akan diadili sama seperti kita. Mereka punya peradilan sendiri, namanya peradilan militer. Penyidiknya sendiri dari tentara, jaksanya sendiri auditor militer, juga tentara. Hakimnya sendiri di Mahkamah Agung juga ada kamar peradilan militer. Gitu. Jadi itu artinya kalau, dan ini saya ada referensinya, kalau misalnya ada katakanlah tindak pidana korupsi yang dilakukan ketika tentara aktif itu menduduki jabatan sipil, dia nggak akan bisa disidiknya oleh polisi dan dituntut oleh jaksa, juga nggak bisa disentuh oleh KPK. Dia harus diperiksanya oleh militer sendiri. Dan ada datanya bahwa itu ternyata menimbulkan to some extent semacam imunitas. Referensinya ada, sekali lagi misalnya waktu itu ada korupsi helikopter yang mulai dibongkar oleh KPK, akhirnya harus dihentikan. Karena kasusnya harus dikasih kepada
militer. Waktu itu Kemudian komisioner KPK bahkan langsung minta maaf ya. itu saya baru mau sebut, sampai komisioner KPK-nya minta maaf sama tentara. Karena nggak boleh harusnya sipil mengadili tentara. Ini sebenarnya keliru, karena harusnya diubah. Tapi kan karena kenyamanan itu sampai 21 tahun kemudian belum diubah undang-undang peradilan militernya. Jadi, dan ternyata di undang-undang yang ini pun tidak dibahas tuh. Malah bahasnya soal menambahkan jabatan sipil. Nah, akibatnya adalah itu tadi. Kalau ada penyelewengan-penyelewengan yang mungkin saja dilakukan, maka bisa jadi ada semacam imunitas lah gitu, dan ini bahaya juga buat kita. Mbak Bibip, saya jadi ingat satu pertanyaan ini, Mbak Bibip. Kalau ini kita patut menduga, kan jauh Mbak Bibip sebutkan tadi, jauh sebelum ada isu mengenai revisi Undang-Undang TNI, sebenarnya secara de facto sudah ada penempatan TNI aktif di sejumlah jabatan, termasuk Satgas Perkebunan isinya TNI dan anggota TNI dan polisi kan, bahkan pengusaha wajib nyetor itu langsung kepada mereka gitu ya. Kita bicara soal audit, transparansi dan lain-lain, satu hal. Terus di BUMN juga mau diisi sama anggota TNI aktif, mau ada Danantara dan lain-lain. Kalau konteks pembenarannya adalah saat ini Presiden Prabowo butuh untuk bergerak cepat, butuh untuk menyamakan langkah supaya bisa pemerintah secara efektif, efisien mewujudkan program-program pemerintah dengan menggunakan DNA TNI. Dalam hal ini mereka yang sistem komando, sangat taktis, punya kecekapan dalam banyak hal, sehingga kemudian menurut penilaian Presiden, merekalah yang paling pas untuk bisa mewujudkan program-program Presiden dalam waktu dekat. Itu cukup untuk menjadi pembenaran, Mbak Bibip? Enggak. Jadi menurut saya itu adalah semacam mitos atau ilusi bahwa kualitas TNI selalu lebih baik daripada warga sipil. Tapi kita bisa pahami ada ilusi semacam itu karena Pak Prabowo latar belakangnya militer. Jadi dia selalu akan berpikir militer itu seperti yang dia alami dan adalah memang semacam kelompok manusia terbaik gitu. Bias itu wajar gitu ya. Mungkin kan kita masing-masing, misalnya saya akan bilang, oh anak UI pasti yang paling baik. Christian akan bilang, oh enggak, anak Unpad yang paling baik. Itu karena pengalaman kita berbeda. Nah, jadi sebenarnya tentu saja itu sangat bisa kita perdebatkan. Karena barangkali tentara punya kualitas yang baik dalam hal peperangan, pakai senjata, mungkin fisiknya juga lebih baik ya, tentu saja ya, karena ada latihannya yang ketat. Disiplin, iya, tapi disiplin itu menurut saya kualitas manusia loh. Banyak sekali orang sipil yang juga disiplinnya luar biasa. Orang nulis dengan deadline segala macam itu kan juga disiplin. Walaupun disiplinnya tidak dalam bentuk siap gitu ya, tapi kan kita misalnya memenuhi deadline kalau ada kerjaan. Pasti teman-teman di jurnalis juga begitu kan. Jadi disiplin itu buat saya juga bukan kualitas yang hanya dimiliki oleh tentara, tapi kualitas dasar. Cuma bentuknya kalau tentara lebih kelihatan karena dia harus selalu siap dan harus selalu ikut apa kata komandan. Loyalitas juga bukan khas tentara gitu. Jadi saya kira ini argumen yang bias karena pengalamannya Pak Prabowo. Jadi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk sebuah keputusan yang sifatnya mempengaruhi negara. Kan beda gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo merasa memang tentara itu kualitasnya jauh lebih baik daripada sipil, silakan, mungkin dia akan merekrut orang-orang dekatnya dari tentara. Tapi ini kita bicara negara. Karena itu Pak Prabowo maunya Mayor Teddy atau Letkol Teddy untuk mendampingi dia gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu preferensi pribadi. Tapi kalau urusannya negara, kita nggak bisa pakai argumen yang sifatnya bias seperti itu dan tidak mengindahkan democratic values tadi plus kompetensi. Karena kalau udah mengurusi kementerian, badan dan lain-lain di negara, kompetensinya, skill setnya tuh beda dengan skill setnya orang-orang yang dilatih secara militer. Gitu. Kalau alasannya adalah soal efektivitas komunikasi, Mbak Bibip, kalau kita lihat kan bahkan yang sudah ex atau pensiunan militer pun kan kemudian diplot ke beberapa posisi yang mungkin menurut pemerintah sepertinya akan mudah untuk membangun komunikasi sehingga nggak ada lagi birokrasi yang panjang dan lain. Itu cukup menjawab nggak? Tidak menjawab juga. Karena kalau yang mau diatasi adalah masalah birokrasi, berarti perbaiki sistem birokrasinya.
Kalau misalnya dianggap birokrasi ini kepanjangan nih, kan nggak, birokrasi itu berjalan nggak seperti sebuah mesin. Dalam arti ada sistem yang bekerja, bukan tergantung orangnya. Ya misalnya kalau kita menganggap suatu hal itu baik atau buruk karena orangnya, pasti kita akan salah. Misalnya kita katakan, oh kalau misalnya pemuka orang yang agamanya baik sekali pasti tidak korupsi, misalnya gitu. Tapi kenyataannya kita tahu ada korupsi kok di Kementerian Agama, korupsinya pengadaan Al-Quran lagi, misalnya gitu ya. Jadi itu sesat pikir yang berbahaya kalau dalam pengelolaan negara. Karena dijalankannya suatu wewenang itu tidak tergantung semata-mata pada latar belakang seseorang, tapi juga sistemnya, dalam arti ada hitungan kompetensinya, terus bagaimana birokrasi itu bekerja, sistem pengawasannya. Kalau kepanjangan dan bikin mungkin nggak efisien gitu ya dalam bernegara, ya silakan dibenahi sistemnya, bukan dengan mengganti orang-orang. Saya coba untuk jadi devil's advocate, tapi nggak bisa juga ya, karena kan saya pakai baju hijau nih. Jadi saya coba, tapi ya sudahlah. Tapi saya coba tadi berarti nggak dapat ya jawabannya. Saya coba cari apa ya pembenarannya dari sudut pandang pemerintah saat ini, terutama Pak Presiden Prabowo. Terakhir Mbak Bibip, saat ini tuh kan sampai dampak, kita orang hukum mungkin agak meraba-raba kalau bicara mengenai ekonomi, tapi banyak sekali pakar ekonomi yang menyebut bahwa kemarin anjloknya IHSG sampai disuspend dan lain-lain juga adalah dampak dari sentimen terhadap RUU TNI ini. Seberapa besar sih sebenarnya ketidakpastian hukum, isu-isu negatif yang berkelindan di dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itu bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan bangsa kita sampai ke ekonomi gitu? Iya, kalau soal ekonomi sih saya pikir itu penyebabnya faktornya banyak sekali. Tidak hanya RUU TNI ya, tapi kita tahu ada masalah besar di negara kita memang dengan rule of law yang sebenarnya nggak ada. Dan investor itu pasti rasional ya, karena ekonomi itu biasanya banyak pertimbangannya lebih rasional. Dan investor mana yang mau untuk masuk ke sebuah negara yang nggak ada kepastian hukum, kebijakannya ganti-ganti, nanti kalau ganti tinggal nunggu presidennya bertindak, atau setkapnya nelpon menteri, dan seterusnya. Pasti itu nggak nyaman, karena investor akan selalu butuh kepastian. Nah, jadi saya kira sebenarnya faktor-faktor itu yang lebih berpengaruh. Undang-undang TNI ini sendiri. Tapi Undang-undang TNI juga menyumbang. Karena orang jadi berpikir, wah, jangan-jangan biaya berbisnis akan makin tinggi lagi seperti dulu. Ketika misalnya banyak hal-hal yang harus dibayar, begitu misalnya ya, pungutan-pungutan liar. Karena praktik yang dulu tuh begitu. Tentu saja orang akan punya referensi pada masa lalu, jadi nggak bisa disalahkan juga kalau mereka berpikirnya atau punya kekhawatiran seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih yang terjadi sekarang nih buat saya. RUU TNI ini bukan sekedar pasal-pasalnya. Kita sedang melihat bagaimana demokrasi kita memang lagi rusak betul, dan Undang-Undang TNI ini menyumbang, dan itu mencemaskan bagi para pelaku ekonomi. Harus diakui itu. Dan kalau soal fundament ekonomi ya kita jadi ikut khawatir juga gitu ya. Tadi saya coba tanya gimana korelasinya sama kehidupan dan penghidupan kita, terjawab juga dengan kemarin ada data dari IHSG dan banyak pakar ekonomi yang menyebutkan ya dengan narasi yang kurang lebih sama-sama Mbak Bibi bahwa RUU TNI menyumbang gitu ya sentimen negatif sehingga berpengaruh sama IHSG kita. Mbak Bibi, thank you. Saya tahu udah ditunggu sama salah satu stasiun televisi, saya nggak mau ganggu rundown mereka karena mereka live, tapi terima kasih. Kita tunggu sama-sama supaya bisa akses draft aslinya sebenarnya tiga pasal itu beneran gimana narasinya, apakah kita nggak bisa bedain antara jabatan spesifik dengan lembaga dan lain-lain. Thank you, selamat menyampaikan banyak narasi di banyak media. Makasih sudah menyempatkan ngobrol dengan saya. Thank you Mbak Bibip, sehat selalu. Sama-sama. Thank you.